Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Fanda Amelia Idris dari tingkat 1 Teknologi Laboratorium Medik A. Saya di sini akan menjelaskan tentang oven, autoclave, dan water bath. Yang pertama, oven. Oven laboratorium atau dikenal dengan dryer oven adalah alat lab yang digunakan untuk melakukan sterilisasi dan pembersihan dan memanfaatkan udara kering. Berbagai alat laboratorium yang sudah digunakan akan disterilkan sebelum digunakan kembali. Alat-alat laboratorium yang biasa disterilkan ialah gelas tabung, tabung reaksi, cawan, Erlenmeyer, dan banyak alat kimia lainnya. Sterilisasi dilakukan untuk memastikan bahwa alat-alat tersebut sudah bersih dari sisa-sisa zat ataupun air. Pengujian dan eksperimen harus dilakukan dengan teliti dan presisi sehingga jangan sampai ada zat-zat tersisa. Jika terdapat zat lain yang tersisa, pengujian bisa menjadi tidak valid dan bias. Itu sebabnya mengapa kita harus disarankan untuk membersihkan alat-alat laboratorium dan mengeringkannya. Dengan alat-alat yang bersih dan sudah steril, kita bisa melakukan pengujian yang lebih baik lagi. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan oven. Ada banyak jenis oven di pasaran. Sebelum membeli oven, untuk keperluan penelitian dan praktikum, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi jenis dan spesifikasi peralatan labnya. Ada beberapa jenis oven yang digunakan untuk keperluan umum. Ada juga yang digunakan untuk keperluan khusus, untuk keperluan tertentu yang lebih spesifik. Setiap instrumen seperti oven dilengkapi dengan fitur yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pembeli. Karena itu, jika ada lembaga yang menginginkan fitur ini lebih dari spesifikasi dan peralatan umumnya, maka ia juga perlu membayar ekstra untuk keperluannya. Yang ketiga, tipe jenis oven. Oven laboratorium memiliki ukuran, spesifikasi, dan fungsi tertentu dalam laboratorium. Semua jenis ini tergantung dengan kebutuhan pengujian yang kita lakukan. Berikut ini ialah tipe-tipe oven laboratorium yang harus kita ketahui. Yang pertama, jenis oven laboratorium berdasarkan spesifikasi dan fungsinya. Di antaranya yang pertama, suhu tinggi, oven serbaguna, oven vakum, dan oven suhu bersih. Yang kedua, jenis oven berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, oven fungsi ganda atau oven serbaguna. Jenis oven ini digunakan sebagai inkubator dan sterilisasi di laboratorium. Yang kedua, oven digital standar. Jenis oven ini dikenal dengan tingkat akurasi, keamanan, dan kemudahan kontrolnya. Yang ketiga, oven pengering. Jenis oven ini juga dikenal sebagai oven ekstraksi kelembapan yang digunakan untuk pengeringan cepat. Yang keempat, oven tugas berat. Jenis oven ini terbuat dari stainless steel dan dilengkapi dengan rak. Yang kelima, kabinet pengeringan. Tidak seperti oven lainnya, oven jenis ini hanya digunakan dan bekerja dengan suhu maksimum 60 derajat Celcius. Yang keenam, kotak panas oven. Jenis oven ini memiliki daya tahan terjamin. Bagian luar oven ini terbuat dari stainless steel. Yang keempat, cara kerja oven. Yang pertama, hubungkan dengan sumber arus, masukkan alat dan bahan lalu hidupkan alat. Yang kedua, atur temperatur, suhu, dan waktu diinginkan. Bila suhu 170 derajat Celcius, atur waktu 1 jam. Bila suhu 160 derajat Celcius, atur waktu 2 jam. Bila suhu 150 derajat Celcius, atur waktu 2,5 jam. Bila suhu 140 derajat Celcius, atur waktu 3 jam. Yang ketiga, bila waktu diatur telah selesai, pengatur waktu secara otomatis kembali ke 0. Yang keempat, biarkan dingin lalu keluarkan bahan dan alat yang disterilkan atau dikeringkan. Yang kelima, cara merawat oven laboratorium. Selain kita tahu mengerjakan oven, pastikan juga kita mengetahui beberapa cara merawat oven laboratorium berikut ini. Yang pertama, gelas diatur dengan rapi dan teratur. Yang kedua, jika pemanas di atas 1000 derajat Celcius, jangan memasukkan alat dan bahan. Yang ketiga, jangan mengeringkan pipet pengukur dan labu pengukur. Yang keempat, catat waktu dan suhu atau setiap kali alat dijalankan. Yang kelima, alat harus bersih dan bebas dari debu. Alat yang kedua yang saya resum yaitu autoclave. Pengertian autoclave. Autoclave adalah alat sterilisasi dengan menggunakan uap panas bertekanan 2 atmosfer atau 15 pound sterling dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit untuk bahan dan untuk 20 menit untuk alat. Yang kedua, prinsip kerja autoclave. Sumber uap panas yang dihasilkan oleh autoclave berasal dari uap panas yang dihasilkan oleh api. Autoclave dapat dioperasikan pada suhu 115
sampai 1500 derajat Celcius. Sterilisasi akan efektif bila dilakukan pada lamanya waktu. Misalnya pada media nutrisi yang volumenya 25-50 ml disterilkan di autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit pada tekanan 1,5 kg atau cm persegi. Yang ketiga, cara penggunaan autoklaf. Yang pertama, sebelum melakukan sterilisasi harus cek terlebih dahulu banyaknya air di dalam autoklaf. Apabila air kurang dari batas yang telah ditentukan, maka dapat ditambah air sampai batas tersebut. Air yang digunakan adalah air yang dari hasil destilasi untuk menghindari terbentuknya kerak dan karat. Yang kedua, masukkan peralatan dan bahan yang digunakan. Jika mensterilisasi botol bertutup sulit, maka tutup harus dikendorkan. Yang ketiga, tutup autoklaf dengan rapat lalu baut pengaman dikencangkan agar tidak ada uap yang keluar dari bibir autoklaf. Klep pengaman jangan dikencangkan terlebih dahulu. Yang keempat, nyalakan autoklaf, kemudian timer diatur dengan waktu minimal 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Yang kelima, tunggu sampai air mendidih sehingga uapnya memenuhi kompartemen autoklaf dan terdesak keluar dari klep pengaman. Kemudian klep pengaman ditutup atau dikencangkan dan tunggu sampai selesai. Perhitungan waktu selama 15 detik dimulai sejak tekanan mencapai 2 atmosfer. Apabila alarm tanda selesai berbunyi, maka tunggu tekanan dalam kompartemen turun hingga sama dengan tekanan udara di lingkungan, atau jarum pada pressure gauge menunjukkan ke angka 0. Kemudian, klep pengaman dibuka dan keluarkan isi autoklaf dengan hati-hati. Yang ketiga, jenis-jenis autoklaf. Yang pertama ada gravity displacement autoklaf. Yang kedua, pre-vacuum atau high vacuum autoklaf. Yang ketiga, steam flush pressure plus. Yang kelima, perawatan autoklaf. Yang pertama, bersihkan ruang dalam mesin autoklaf. Bersihkan filternya, bersihkan pengendali airnya, perbaiki kompartemen yang rusak, dan gunakan air murni atau aqueous dalam membersihkan autoklaf. Materi ketiga yang saya akan resume yaitu water bath. Water bath merupakan salah satu alat laboratorium yang berfungsi untuk memanaskan sampel berupa cairan atau larutan dalam wadah berisi air panas dengan metode penguapan selama waktu yang ditentukan sebelum memanaskan cairan. Water bath akan memanaskan air di dalam wadahnya terlebih dahulu. Yang kedua, fungsi water bath. Water bath ini dapat menghasilkan air panas dan suhu yang tetap. Biasanya, suhu yang digunakan pada sekitar 30-100 derajat Celcius. Dalam laboratorium, alat water bath bisa digunakan untuk memanaskan bahan kimia seperti sampel larutan, reagen, inkubasi sel jaringan, dan bakteri pada praktikum mikrobiologi. Yang ketiga, prinsip kerja water bath. Prinsip kerja water bath ini bekerja pada saat sakral terhubung dengan aliran listrik dan menekan tombol on. Kemudian aliran listrik tersebut akan menghasilkan energi pada heater. Heater yang sudah dialiri arus listrik akan memberikan suhu yang tinggi sehingga akan menghasilkan energi panas yang terserap oleh alat. Prinsip operasi water bath. Water bath umumnya terbuat dari bahan baja yang dilapisi dengan cat elektrostatis yang memiliki ketahanan kuat terhadap kondisi laboratorium tersebut. Pada alat ini juga terdapat tang yang terbuat dari bahan anti karat dengan resistor listrik yang berada di bawah alat. Yang kelima, jenis-jenis water bath. Setiap alat laboratorium terdiri dari beberapa jenis yang memiliki cara penggunaan atau fungsi yang berbeda-beda. Seperti alat water bath, secara umum terdiri dari analog water bath, digital water bath, circulation water bath, non-circulation water bath, dan shaking water bath. Yang pertama, analog water bath merupakan salah satu jenis dari water bath yang ada di laboratorium. Suhu biasanya diatur menggunakan tuas indikator suhu yang terkandung potensiometer dengan cara diputar. Yang kedua, digital water bath, termasuk jenis water bath yang sudah canggih. Alat ini sudah dilengkapi fitur teknologi otomatis seperti LCD display dan beberapa tombol yang dapat membentuk sehingga mudah prosesnya untuk mengatur suhu yang konstan. Yang ketiga, circulation water bath, sering disebut sebagai stirrer water bath. Jenis water bath ini baik digunakan pada suhu yang bervariasi. Suhu yang konstan dan bervariasi merupakan hal yang sangat penting dalam penggunaan alat ini. Yang kelima, non-circulation water bath sangat berhubungan dengan proses konveksi, berbeda dengan jenis circulation yang bergantung pada keseragaman suhu. Yang keenam, shaking water bath. Proses kerjanya bergantung pada getaran yang kuat. Getarannya akan menggerakkan cairan yang ada di dalam alat tersebut sampai menimbulkan energi panas.
Yang kedelapan, boiling water bath termasuk jenis water bath analog yang biasa menggunakan suhu air dari keadaan hangat sampai mendidih. Alat ini memiliki sistem ukur sehingga tidak cepat kering setelah digunakan. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui bagian-bagian water bath. Beberapa alat laboratorium memiliki beberapa bagian sebagai komponen pendukung dalam proses kerjanya. Sebagai berikut bagian-bagian yang terdapat dalam alat water bath, yaitu yang pertama, tempat knob dan tombol set suhu serta display. Yang kedua, bejana dan chamber. Yang ketiga, tutup utama. Dan yang keempat, tanggas utama. Dan juga elemen pemanas serta sensor termostat. Selanjutnya, selain mengetahui jenis alat secara spesifik, kita juga mengetahui cara penggunaan water bath yang baik dan benar. Berikut langkah-langkah menggunakan water bath. Yang pertama, masukkan air atau aqueous ke dalam bejana water bath hingga volume yang sudah ditentukan. Yang kedua, nyalakan alat dengan cara menekan tombol power. Yang ketiga, atur suhu maksimal dengan menentukan tombol over temperatur untuk menjaga suhu lebih konstan selama pemanasan. Yang keempat, tekan tombol temperatur untuk membuat program suhu. Selanjutnya, tekan tombol enter untuk menghasilkan data. Berikutnya, mulailah pemanasan dengan menekan tombol start. Berikutnya, amati lampu RON. Jika lampu menyala berarti alatnya sudah sedang bekerja. Ada juga lampu heat yang menandakan bahwa proses pemanasan sudah dimulai. Yang terakhir, setelah panas, masukkan sampel yang akan dianalisa. Setelah kita mengetahui cara penggunaannya, kita juga mengetahui cara penyimpanan water bath yang baik. Yang pertama, sebaiknya menggunakan air bersih atau aqueous untuk menghindari terjadinya korosi pada alat. Sebagai media pemanas digunakan air suling atau jangan menggunakan air sumur karena menyebabkan korosi. Yang kedua, jangan lupa matikan sakral atau arus listrik setelah digunakan. Yang ketiga, setelah digunakan, chamber atau bejana water bath harus kosong atau tidak boleh berisi air. Serta kita juga harus mengetahui perawatan water bath. Yang pertama, rutin membersihkan alat dengan menggunakan lap yang basah, kemudian dibasuh lap kering setelah digunakan. Yang kedua, hindari box kontrol dari percikan air karena box tersebut terdapat aliran listrik sehingga dapat terjadi korsleting listrik yang membahayakan lingkungan sekitar. Yang ketiga, rajin mengganti air sebagai media pemanas. Kita juga mengetahui kalibrasi alat water bath ini. Yang pertama, kalibrasi alat ini sebaiknya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Termometernya juga harus dicek oleh laboratorium dengan menggunakan alat kalibrasi. Untuk termometer yang tersebut ialah DPM atau Digital Pressure Meter. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan perawatan water bath ini harus didata dan didokumentasikan sebagai bukti bahwa laboran sudah menjalani tugasnya dengan baik. Dalam beberapa kasus sering terjadi kerusakan yang lebih tinggi atau rendah pada suhu kurang lebih 50 derajat Celcius yang ditunjukkan dari alat DPM. Yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan water bath. Kita harus paham cara menggunakan alat water bath. Hal ini sangat penting supaya tidak terjadi kerusakan selama penggunaan water bath di laboratorium. Di bawah ini, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan water bath di laboratorium, yaitu yang sebaiknya jangan menggunakan water bath jika terjadi reaksi kelembapan dan pirofarik yang sensitivitasnya tinggi. Yang kedua, jangan memanaskan sampel cairan di atas titik fals alat. Yang ketiga, selalu pantau tingkatan air. Yang keempat, hanya dianjurkan menggunakan air suling atau aqueous sebagai media pemanas. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya korosif pada alat. Yang kelima, dianjurkan menambahkan cairan desinfektan selama proses perawatan agar tidak terjadi pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Yang keenam, menggunakan suhu 90 derajat Celcius atau lebih tinggi. Kegiatan ini dilakukan setelah setengah jam setiap 1 minggu sekali. Yang ketujuh, jika menggunakan sampel yang rentan mengeluarkan asap, sebaiknya gunakan alat ini untuk lemari asam yang memiliki ventilasi cukup baik. Yang kedelapan, selama penggunaan water bath harus ditutup dengan penutup supaya bisa cepat mencapai temperatur suhu yang diinginkan. Yang kesembilan, water bath harus disimpan pada permukaan yang rata dan terhindar dari bahan yang mudah terbakar. Yang terakhir, kita juga mengetahui kelebihan dan kekurangan water bath. Kelebihan water bath, sumber panas yang berasal dari listrik membuat alat laboratorium water bath ini lebih aman digunakan dibandingkan dengan alat pemanas lainnya. Karena sumber panas yang dihasilkan oleh water bath berasal dari energi listrik yang tidak berinteraksi langsung dengan bahan kimia.
Kekurangan water bath. Sulitnya proses pengukuran suhu pemanas menjadi salah satu kekurangan alat water bath. Pengaturan suhu harus menggunakan termometer terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena adanya proses pengiriman energi panas melalui water bath. Alat gelas sebagai tempat penyimpanan sampel cairan di dalam water bath.